Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah dimanapun berada, mari kita ikuti kajian-kajian rutin di channel Abi TV. Dan insyaAllah di channel tersebut akan ada siraman-siraman rohani, tazkirah agama dan nasihat-nasihat agama yang dimateri oleh guru-guru kita yang berasas Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah barakah. InsyaAllah. Ini juga tadi Ustaz kita sudah tahu ternyata dakwah ini tabligh juga tazkirah merupakan sebagai kewajiban kita pribadi untuk berdakwah kepada orang di sekeliling kita, orang-orang yang belum mengetahui, orang-orang awam dan orang-orang yang di luar daripada agama Islam ini. Ini Ustaz, ada satu hal lagi tentang bagaimana dakwah di media sekarang. Kadang-kadang kita berniatnya baik untuk berdakwah di media, tapi ada hal yang kadang-kadang keliru. Misalnya adalah sesuatu yang di luar daripada konsep kita, di luar daripada kemampuan kita, tapi kita dengan berani mengatakan itu di media dan berani mengatakan itu di mimbar-mimbar. Ini hal ini yang kadang-kadang kita lihat menjadi satu hal yang yang sangat meresahkan, yang sangat meresahkan dalam masyarakat kita. Ini bagaimana tanggapan Ustadz kepada kalangan-kalangan daripada dai yang kurang menjaga daripada ini daripada kemampuannya, akan tetapi dia berani berdakwah di mimbar-mimbar di tempat-tempat ini sehingga membuat keresahan dalam masyarakat. Sebenarnya dalam terjun bidang dakwah ini siapapun boleh dan tidak dibatasi dalam agama. Cuma kita kena tahu posisi kita. Ini juga bukan hanya ingin mengajari, bukan hanya mengkritik, tapi hanya adalah peringatan untuk kita bersama. Nah, dalam dakwah memang merupakan kewajiban kita. Namun dalam mengambil konsep tadi, jangan kita salah memposisikan diri kita. Maka kenapa sekarang jadi amburadul? Amburadul dalam menyampaikan apa suatu pemahaman sehingga ikhtilaf, perbezaan. Sehingga bagi kita pendai ni kena faham posisi dan kadar kita masing-masing. Jadi ada sistem dakwah ini, dia jenis kepada iaitu seperti mata air. Artinya orang yang punya sifat ini dia tidak perlu untuk mendakwah di atas mimbar-mimbar, dia tidak perlu dia turun kepada lapangan, akan tetapi dia cukup pada satu tempat dan dia akan didatangi oleh jamaah dan dicari oleh umat. Contohnya seperti dakwah ulama-ulama pimpinan dayah. Mereka membuka wadah tempat dayah di mana umat membutuhkan mereka. Jadi posisi ini jangan kita ambil posisi untuk di posisi mereka. Ini bukan posisi kita. Harus kita tahu sebagai pendai, sebagai penceramah, kita ini kena posisikan diri kita. Ini siapa? Di makam ini kedudukan ini siapa? Jadi ada jenis dakwah nanti. Yang kedua, jenis dakwah yang dakwah ini adalah sebagaikan adalah air sungai. Mananya kita itibar daripada aliran sungai. Sungai ini dia tidak menetap, dia akan mengalir, tapi dibutuhkan. Artinya sebagai Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul di Aceh, Hadi Dayat dan sebagainya, ustaz-ustaz yang di Aceh, Abdul Wahid, kemudian Ustaz Mulyadi, kemudian banyak yang dai-dai di Aceh yang mereka mempunyai popularitas, kemudian punya kapasitas dakwah yang seperti itu, dan dia sanggup. Ada dalam level mereka yang telah mencapai di makam tadi. Maka kita juga kena faham, kena tahu kita adakah di posisi mereka. Jikalau tidak, jangan memaksa diri untuk jadi seperti mereka. Ini fatal. Ini yang jadi ketika tidak sanggup kita memaksakan diri untuk menjadi di posisi mereka. Ini adalah jadi hawa nafsu yang tersembunyi. Niatnya baik tapi
tersalah dalam sistem cara kita. Ya, benar. Jadi kita ni adalah berdakwah kewajiban, tapi posisi kita apa? Kadar kita apa? Ya. Posisi kita apa? Nah, ada jenis dakwah dia adalah bagaikan air hujan. Ya. Air hujan yang menderas, yang air hujan yang selalu menghujani di mana tempat berada. Inilah dakwah yang boleh kita tiru. Kita jadikan sebagai air hujan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita memberi kesejukan kepada umat, beri kesehatan kepada orang awam, bagi manfaat kepada mereka. Khairun nas yang fa'un nas. Sebagai manusia itu memberi manfaat kepada orang lain. Dan kita kapasitas kita mampu kita baca Al-Quran, maka berdakwahlah tingkat kita mengajari Al-Quran. Mampu kita di atas kita baca kitab jawi, kita menasihat, kita mempunyai jangan membuka khilafiyah. Jika belum mampu perbandingan khilafiyah. Ya, benar. Itu salah satu adalah saran untuk kita pendai, penceramah, kita kena tahu, kita kena posisikan diri kita di manakah letak prioritas kita sebagai pendakwah, kualitas kita. Supaya dalam umat ini tidak resah dan gelisah dengan asbab penyampaian yang terkadang terjadi amburadul dalam kalangan kita berdakwah. Saya rasa begitu. Ini mungkin sahabat dari Desa TV, mungkin daripada sahabat Desa TV yang masih menyaksikan kita, mungkin tidak lama lagi Ustaz, sekitar 10 menit lagi. Ini dari pertama saya tahu Ustaz nih orang asli Aceh, tapi logat Malaysianya masih terasa kental. Ini emang kebetulan baru sampai ke Aceh. Jadi kebiasaan. Dan juga sudah lama di Malaysia, Ustaz. Masya Allah. Ada Ustaz hal yang sangat membuat kita sedikit galau juga untuk para kalangan dai-dai milenial seperti saat ini. Ini di mana wadah kita. Wadah kita ini kemana tujuannya? Karena pertama sekali kita melihat kualitas kita yang masih sangat sedikit, masih sangat minim, maka wadah kita untuk berdakwah ini di tempatnya di mana? Ataupun di kalangan pesantren sendiri kita sebagai seorang sahabat saling mengingatkan. Tapi kalau untuk tingkat yang awam, mereka pertama sekali mengenal Islam ataupun mengetahui Islam daripada dai-dai yang pergi ke sana. Maka kita sebagai seorang dai yang terjun ke masyarakat awam, apa hal yang paling penting harus kita jaga? Mungkin itu. Jadi setelah kita tadi mengenal, tahu posisi kita cara berdakwah, maka kita cari cara berdakwah, manhaj berdakwah yang diterima di kalangan masyarakat. Nah, adalah salah satunya TSA ini adalah memprioritaskan gimana kapasitas dan kualitas santri-santri yang bergabung di sini, kita memprioritaskan pada posisi masing-masing. Jadi kalau dia adalah bidang qiraah, kita menjadikan imam. Jadi kalau dia punya fisik untuk menyampaikan ceramah, menyampaikan tazkirah, mempunyai kapasitas untuk berdakwah, kita beri wadah itu untuk berdakwah. Nah, dalam berdakwah di TSA tersebut, kita berdakwah mengikuti zaman. Hari ini adalah media yang kita gunakan. Salah satunya adalah TSA TV. Ini adalah wadah dakwah secara milenial. Jadi boleh dimanapun permisa yang apapun orang-orang yang di luar lapangan, audiens di lapangan boleh mengikuti live streaming. Ini adalah satu dakwah kita juga. Nah, yang paling terpenting dalam TSA ini adalah kita ni adalah kita semua penting dakwah yang kita tujukan ini adalah kepada orang yang kurang agama, orang awam. Pertanyaan tadi, bagaimana cara? Cara diterima dalam kalangan orang awam kita berdakwah. Ini mengikuti dasar pengalaman kami dari tahun 2017 mengikuti 2020 ini, dan ada beberapa tempat. Sedikit saya memberi gambaran pengalaman. Jadi bergerak dari baik sisi dari amati kami amati dari perdalaman Aceh, kemudian juga di luar Aceh, provinsi Aceh termasuk adalah salah satunya yang paling perdalaman Jawa Timur. Itu di Malang. Ada satu tempat itu yang viral dulunya adalah solat tarawih yang
7 minit. Ya. Ternyata qadarullah, Allah takdirkan kami pada tahun 2018 kami ditempatkan oleh penyambutan di sana di wilayah tersebut. Ya. Jadi ada beberapa rakan-rakan tim Safari Santri Aceh, kemudian ada pelosok-pelosok, ada tepi pantai, dan saya yang berpengalaman sendiri ditempatkan di tempat tadi. Tempat di mana satu wilayah Bantur Jawa tersebut adalah solat tarawihnya begitu cepat. Dan di kalangan di situ adalah orang Jawa, asli Jawa, bahasanya sendiri masih bahasa kental bahasa Jawa. Masih belum mengerti bahasa. Belum mengerti bahasa. Jadi sebelumnya kami bergerak, maka di sini ada satu program TSI ini adalah dia berkunjung, ada satu visi misi berkunjung pada sesepuh ulama-ulama. Ternyata sebelum kami bergerak berdakwah, kami pernah berkunjung kepada seorang Al-Habib Umar Al-Atas. Beliau adalah orang Aceh, ada di Kota Malang. Jadi sebelum kami bergerak bertolak kepada desa yang tadi, kami berkunjung mengambil barakah pada beliau. Ternyata dapat satu petuah daripada beliau. Petuah dari beliau berdakwah dalam masyarakat perdalaman. Yang pertama, jangan buka khilafiyah. Kita sampaikan tentang fadail amal, tentang jangan bahas masalah khilafiyah. Satu. Yang kedua, konsepnya adalah beri hadiah baru berikan hidayah. Ini adalah kalam Habib. Konsepnya beri hadiah baru bagi hidayah. Artinya konsepnya luas. Kita bagikan mereka dulu adalah hati mereka, kita ambilkan dulu. Patut kita cium tangan orang awam, kita cium tangan. Termasuk pengalaman kami 5 hari di kalangan masyarakat di Bantur tu, mereka acuh. Karena kita adalah dianggap orang asing, sehingga tidak respect, sehingga tidak respon. Jadi kendala dakwah penyambutan kurang, sehingga kami melakukan konsep tadi, memberikan hadiah baru berikan hidayah. Jadi kami hari-hari ini berjumpa dengan orang-orang kunjung, kami salam, kami duduk temu ramah bicara. Ternyata setelah mereka mengenal kami, jadi barulah kami dibebaskan dakwah, diberikan dakwah, diterima. Sehingga 20 hari di sana kami dapat prioritas tempat mengaji. Tiap pada subuh tu pengajian rutin seperti di Aceh. Masya Allah. Jadi pengajiannya total kita mengkajikan tingkat kita, mantan gayah, mantan takrib. Jadi fardu tentang puasa, tentang batal puasa, tentang sembahyang. Jadi itu saja kita buka. Jadi kita buka soalan, jamaah tidak banyak. Jamaah ibu-ibu ada barangkali 10 orang, itu istiqamah. Itu istiqamah dapat. Kemudian tiap malamnya adalah kami berkeliling-keliling di mana musala-musala, tempat-tempat masjid itu adalah untuk menyampaikan visi dan dakwah, memberi tazkirah kepada mereka, dan alhamdulillah semuanya disambut dengan mudah dan dengan bahagia. Konsepnya tadi. Dan satu konsep lagi, bagaimana masyarakat menerima dakwah kita. Yang pertama tadi lillah, karena Allah, dan kedua ada petuah juga kalimat yang setiap kita kelontarkan kalimat tersebut, cobalah kita lontarkan jangan dengan retorika akal kita. Tapi ada satu kaedah atau pembahasa, al-kalimatu takhruju minal qalbi wa qa'a fil qalbi. Coba, ni pendakwah kita semua. Coba kita ikut konsep ini. Jadi kita menyampaikan dakwah, gunakan adalah kalimah yang dari hati, akan sampai kepada hati. Jadi apa yang kita sampaikan itu benar-benar ternyuh dari kita sampai kepada jamaah kita, audien kepada jamaah kita. Adalah bahasa yang kita sampaikan, kena jaga. Kita kena perhatikan bahasa. Jangan kasar, jangan ekstrim, jangan radikal bahasa sekarang. Artinya apa? Dalam Al-Quran mengikuti bahasa dakwah ada 3. Pertama, dalam Quran bahasa dakwah diibaratkan dengan qaulan baligha. Qaulan baligha ialah perkataan, penyampaian yang mudah dicerna, yang mudah disampaikan oleh orang awam. Jadi kita berdakwah perdalaman jangan menggunakan istilah, karena mereka tidak faham istilah. Gunakan bahasa yang mudah mereka fahami. Ini qaulan baligha dalam Quran. Yang kedua, ada konsep dalam Al-Quran bahasanya menyampaikan dakwah kepada orang awam, qaulan masrura. Itu perkataan yang mereka senangi. Kita cari bahasa-bahasa. Salah satunya jika berdakwah perdalaman, kuasai bahasa mereka. Kita sampaikan bahasa-bahasa mereka, mereka akan mudah, senang. Dengan kita yang sampaikan dakwah ini, qaulan masrura, bahasa yang mereka sukai. Dan yang ketiga adalah sampaikan dakwah dengan qaulan lainan, perkataan yang lembut, santun, sejuk.
Ini insya-Allah kemanapun kita berdakwah diterima. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Masya Allah. Kami ke Malang 20 hari, terjadi kesan sampai sekarang jamaah sampai hari ini masih hari ini berkesan dengan dakwah. Mengikuti petuah guru-guru tadi. Konsep dakwah. Kemudian ke Jakarta, saya sebulan Jakarta juga saya berdakwah dengan cara individu 22-3 orang. Kemudian masya-Allah qadarullah saya diperjumpakan segi pengalaman dengan mafia. Masya-Allah mafia dan bos, ya kira-kira bos besar. Tapi qadarullah saya akhirnya memang betul-betul kita buat pertobatan, mandi taubat nasuha dan mereka betul taubat daripada hal demikian. Dakwah secara individu. Terkadang kita tidak ada jamaah. Ya. Dia harus siap. Apapun posisi kita, karena niat kita berdakwah. Walaupun satu orang. Satu orang. Ini nih. Kemudian juga beralih dari situ saya berlanjut ke Malaysia. Ke Malaysia juga demikian. Kita sesuaikan dengan keadaan, dengan bahasa, dengan tempat suasana. Kalau bahasa istilahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Itulah konsepnya. Dan alhamdulillah saya di Malaysia sudah hampir lebih kurang 2 tahun. Baik ada sifatnya berdakwah dengan secara satu instansi lembaga pendidikan atau dalam bergeria juga dalam masyarakat. Ada perdalaman dalam Malaysia itu pernah kami pergi juga dengan bahasa yang kita kuasai, bahasa mereka, dan kemudian sampaikan, dan alhamdulillah mereka sampai dia diterima. Dan salah satu baru-baru ini dalam beberapa bulan yang lalu, salah satu adalah daripada Universiti Malaysia Pulau Pinang. Diwawancari dengan kita, dan ternyata ketika ditanya seputaran tentang perannya santri di Nusantara, jadi kita buat jabaran, buat penjelasan dan apa latar belakang kita, ternyata kita bagi tahu ini adalah TSSA yang ada di Aceh. Dan sampai mereka sarankan TSSA ini boleh berkiprah di Malaysia, dan mereka siap menerima di Malaysia bila corona ini nanti sudah berakhir, dan mereka akan menyambut dengan program dakwah kita ini di Malaysia, insya-Allah. Ini saya rasa. Amin. Semoga juga musibah corona ini cepat berakhir, Ustaz, ini sehingga membuat kita ini lebih leluasa untuk pergi berdakwah. Ini yang terakhir, Ustaz, sebelum kita tutup acara ini, dan kita mohon juga doa daripada Ustaz untuk keberkahan kita malam ini, dan juga kita minta sedikit kesimpulan akhir daripada pencapaian kata-kata kita. Pertama, setelah dari tadi ilmu yang Ustaz berikan, wawasannya juga pengalaman Tesa yang luar biasa ini, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda yang gemar dalam berdakwah? Langkah apa yang harus kita lakukan ini? Ini semua kita sudah tahu bahwa dakwah ini merupakan kewajiban untuk diri kita pribadi masing-masing, dan juga untuk kita berikan kepada orang lain. Maka langkah apa yang harus kita lakukan? Dan juga terakhir juga kita minta doa dari Ustaz, dan juga saya sebagai moderator pada malam yang berbahagia ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kesilapan, banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa saya perbaiki, kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup dan doa kami persilahkan kepada Ustaz. Tadi kesimpulan daripada pembahasan kita, yang terutama bagaimana cara adalah untuk menggalakkan, membangkitkan semangat kita untuk motivasi dengan pudar semangat berdakwah. Yang pertama konsepnya adalah kita kena ingat adalah suatu kewajiban. Yang keduanya kita kena tahu bahawa kita ini adalah hidup dalam berdakwah ini dalam kalangan masyarakat. Kita jangan berdiam. Jika kita berdiam, yang tahu kita berdiam, maka kekosongan itu akan diisi oleh orang lain. Dan juga yang konsep kedua, kita ingat bahawa ada musuh, ada lawan. Siapa lawan kita? Allah beri isyarah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 120, bahawa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani mereka tidak pernah diam. Mereka akan selalu bergerak untuk menghancurkan agama Islam.
bukan Yahudi dan Nasrani secara terang-terangan, tapi mereka menyusup. Ya. Salah satunya kita harus tahu bahwa sini ada peran yang namanya Wahabi yang paling berbahaya. Ya. Wahabi ini dia punya induk Arab Saudi, dan dakwah mereka tidak pernah lelah. Ya. Semangat berdakwah. Dan kemudian ada Syiah. Ya. Syiah ada induk Iran, Ya. disponsori oleh Iran. Mereka juga dia pernah diam. Belum lagi adalah pemahaman PKI komunis. Mereka disponsori oleh Cina. Ya. Di mana semua ada induk. Ya. Kemudian juga kita kena tahu bahwa ini adalah ada lawan juga. Oh, apa lawan kita? Ada pemahaman salib buta. Ya. Paham wahdatul wujud. Ya. Yang terkadang-kadang ini adalah menyesatkan umat. Ya. Ya. Kemudian dan ada lawan juga, kita kena ingat bahawa lawan-lawan kita ini adalah inilah yang tidak perlu, yang harus hati-hati, yang kita berdiam diri. Ini yang membuat kita semangat. Harus kita isi kekosongan, jangan sampai diisi oleh orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ya. Jadi sedangkan hari ini ahli sunnah wal jamaah belum ada yang sponsori. Ya. Belum ada negara yang sponsori yang untuk mendanai ahli sunnah wal jamaah. Belum lagi kita baru-baru ini adalah dikejutkan dengan misionaris, dengan kristenisasi saudara-saudara kita Islam di Aceh. Jadi kalau kita berdiam diri sedang di Aceh, kita yang punya sedikit ilmu wawasan, kita berdakwah. Ini kewajiban kita. Seketika kita pahami ini, di sinilah bangkit semangat kita berdakwah. Mereka tidak pernah lelah dalam menyampaikan misi-misi mereka. Apa kita yang menyebabkan kita berdiam diri? Ya, benar. Setakat mampu kita. Ini insya-Allah semoga yang dapat kesimpulannya, dan yang terpenting adalah semuanya kita mulai dengan lillah, karena Allah tidak pernah lelah. Ya. Karena Allah semua tidak akan lelah. Ya. Dan motonya, jika ingin semangat dalam berdakwah, in tansurullah yansurukum. Engkau menolong agama Allah, Allah tolongkan engkau. Jangan mencari kepentingan dalam berdakwah cari material. Ya. Sehingga kurang material tidak berdakwah. Ya. Ini nanti takut kita khawatirkan jatuh dalam menjual agama. Nauzubillah min zalik. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan malam ini menjadi barakah, wasilah untuk kita ke surga dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ya Allah. Ada streaming ya. Oh. Insya-Allah. Insya-Allah. Ni Babe Hekal. Sponsor Sorry ya. Insya-Allah nanti saksikan sesi ulang dan ada di YouTube. Jangan lupa di subscribe YouTube Habib TV dan juga Insan Aceh. Ada YouTube Insan Aceh. Insya-Allah. Ini adalah media-media yang akan mengemparkan syiar agama Islam insya-Allah. Dan juga terkhususnya ada narasumber aktif Abu Manan, Abu kita bersama. Pengajian aktif yaitu Abu TV ada pengajian dengan Abi Hatta. Masya-Allah. Setiap hari Kamis. Allah. Dan boleh ikuti Insan Aceh ya pada pengikut semua insya-Allah.